Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan doa tanpa kata, karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Pagi Tuhan, terbitan BPK Gunung Mulia. Berapa ratus perkataan diucapkan seorang dalam sehari? Mana ada orang yang menghitung jumlah perkataan yang diucapkan dalam sehari? Tetapi seandainya dihitung, mungkin jumlah itu akan mencapai angka ribuan. Seorang peneliti di Praha menemukan angka-angka yang menarik tentang jumlah rata-rata perkataan yang diucapkan orang dalam sehari. Angka-angka itu adalah sebagai berikut. Seorang pendeta 3.420. Seorang prajurit di asrama 7.420. Seorang pelajar SMP 8.760. Seorang istri 15.300. Yang paling banyak adalah seorang ibu mertua, yaitu 19.800 kata. Hidup kita memang penuh dengan kata-kata. Dari pagi hingga malam ribuan kata berhamburan dari bibir kita, dan bertubi-tubi pula kata-kata masuk ke dalam telinga kita. Begitu banyaknya kata-kata yang berhamburan sehingga selalu ada bahaya bahwa kata-kata kita mengalami inflasi. Doa pun tidak luput dari bahaya inflasi kata. Kata-kata berhamburan dengan mudah dan murah dalam doa kita, baik doa yang diucapkan nyaring maupun doa yang diucapkan dalam hati. Agaknya perlu dipertimbangkan supaya kita berhemat dengan kata dalam doa. Maksudnya, supaya dalam doa jangan seenaknya saja mengobrol kata-kata. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dicatat peringatan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Tetapi bukankah untuk berkomunikasi diperlukan kata-kata ya dan tidak? Kata-kata tidak selalu diperlukan untuk berkomunikasi. Ada kalanya komunikasi yang ampuh terjadi justru secara nonverbal. Bukankah pada saat-saat tertentu kehadiran seorang yang kita cintai walaupun tanpa bercakap dapat mengandung sejuta makna? Demikian pula dengan komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, perlukah seluruh waktu pertemuan itu dijejali dengan perkataan kita, seolah-olah Tuhan dianggap sebagai tempolong penampung kata-kata kita? Sebagaimana perjumpaan antar orang dapat terjadi tanpa kata, demikian juga pertemuan dengan Tuhan. Tidak selalu doa terjadi dengan kata-kata, walaupun hati kita membisikkan sepatah kata pun. Namun dalam keheningan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan. Sebagaimana kita perlu mampu berdiam diri dalam berkomunikasi dengan orang lain, begitu juga kita perlu mampu berdiam dalam bertemu dengan Tuhan. Sebab itu kadang-kadang kita perlu juga belajar berdoa tanpa kata, yaitu berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 ditulis,
Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berdoa dengan berdiam diri seperti itu sudah lama dikenal di kalangan gereja Katolik Roma. Tetapi akhir-akhir ini juga gereja Protestan melihat nilainya, misalnya meditasi dan kontemplasi yang dikembangkan mulai tahun 60-an oleh komunitas Taizé di Prancis. Hal ini bukan berarti bahwa kita perlu betapa dan bersemedi, sebab Tuhan dapat kita temui bukan hanya dalam suasana semedi, melainkan juga dalam hiruk pikuknya dan hingar-bingar hidup dan kerja kita sehari-hari. Bukan pula maksud saya untuk mengatakan bahwa kita hanya dapat berdoa dalam suasana sepi dan sunyi. Yang perlu sepi bukan terutama tempatnya, melainkan pikiran dan hati kita, yaitu sepi dari kata-kata kita yang ramai mengisi perasaan kita. Sebab tujuan doa bukanlah semata-mata mengeluarkan perasaan, misalnya meminta ini dan itu, mengeluh dan sebagainya, melainkan pertama-tama untuk memasukkan perasaan Tuhan ada di sini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarkanlah kami berdoa lebih sungguh-sungguh dengan penuh penghayatan kepadamu. Amin.